Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang di video pembelajaran statistik ekonomi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar probabilitas, mulai dari pengertian probabilitas, pendekatan probabilitas, konsep dasar, permutasi dan kombinasi, probabilitas bersyarat, probabilitas gabungan, sampai aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, materi ini sangat penting karena probabilitas sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang ekonomi dan bisnis untuk memperkirakan kemungkinan suatu terjadi. Yuk langsung masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama ada pengertian probabilitas. Probabilitas atau peluang adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Sederhananya, probabilitas membantu kita memperkirakan hasil dari suatu kejadian yang belum pasti. Nah, nilai probabilitas sendiri ini berada di antara 0 sampai 1. Kalau nilai probabilitasnya 0, berarti kejadian itu tidak mungkin terjadi. Kalau nilainya 1, berarti kejadian itu pasti terjadi. Sedangkan kalau nilainya di antara 0 atau 1, berarti kejadian tersebut mungkin terjadi. Semakin mendekati angka 1, maka peluang terjadinya semakin besar. Sekarang kita masuk ke contoh sederhana. Yang pertama adalah pelemparan koin. Saat satu koin dilempar, ada dua kemungkinan hasil, yaitu angka dan gambar. Karena kedua kemungkinan itu sama besar, maka peluang muncul angka adalah 1/2 atau 0,5. Begitu juga peluang muncul gambar, yaitu 1/2 atau 0,5. Artinya peluang keduanya sama besar, yaitu 50%. Contoh kedua adalah pelemparan dadu. Saat satu dadu dilempar, ada 6 kemungkinan hasil, yaitu angka 1 sampai 6. Misalnya, kita ingin mencari peluang muncul angka 3. Karena hanya ada satu angka, yaitu 3 dari 6 kemungkinan hasil, maka peluangnya adalah 1/6. Jadi peluang muncul angka 3 lebih kecil dibanding contoh koin tadi karena pilihannya lebih banyak. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang pendekatan terhadap probabilitas. Dalam statistika, probabilitas atau peluang dapat dijelaskan melalui 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan klasik, empiris, dan subjektif. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan klasik. Pendekatan ini digunakan ketika setiap kemungkinan hasil itu memiliki peluang yang sama besar. Cara menghitungnya yaitu dengan membandingkan jumlah kejadian yang diinginkan dengan jumlah seluruh kemungkinan yang ada. Contoh sederhananya adalah pelemparan koin. Saat kita melempar sebuah koin, ada dua kemungkinan hasil yang akan muncul, yaitu angka atau gambar. Karena peluang keduanya sama besar, maka peluang muncul salah satu sisi adalah 1/2 atau 50%. Selanjutnya ada pendekatan empiris. Pendekatan ini didasarkan pada data atau pengalaman nyata yang sudah terjadi. Artinya, nilai probabilitas diperoleh dari hasil pengamatan atau percobaan yang dilakukan berulang kali. Contohnya, dari data cuaca selama 100 hari, ternyata hujan terjadi sebanyak 30 kali. Maka, peluang hujan berdasarkan data tersebut adalah 30 dibagi 100 atau sama saja dengan 0,3. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian karena berdasarkan dengan fakta dan data pada lapangan. Yang terakhir adalah pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif itu didasarkan pada pendapat, keyakinan, atau pengalaman seseorang terhadap suatu kejadian. Biasanya, pendekatan ini digunakan ketika data yang tersedia masih terbatas atau sulit dipastikan. Contohnya seperti prediksi kondisi ekonomi, perkiraan harga saham, atau prediksi bisnis di masa depan. Meskipun tidak selalu menggunakan perhitungan yang pasti, pendekatan ini tetap mempertimbangkan pengalaman dan informasi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa probabilitas tidak hanya dihitung dengan rumus, tetapi juga bisa dipahami melalui pengalaman nyata dan penilaian seseorang terhadap suatu kejadian. Next. Dalam probabilitas, ada beberapa konsep dasar yang perlu kita pahami. Pertama, yaitu eksperimen. Eksperimen merupakan percobaan yang menghasilkan suatu hasil tertentu. Misalnya, melempar dadu atau melempar koin. Yang kedua adalah outcome. Outcome adalah hasil yang mungkin muncul dari satu eksperimen.
Contohnya melempar dadu. Hasil yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Yang ketiga adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan seluruh outcome yang mungkin terjadi. Kita next ke slide selanjutnya. Kali ini akan membahas materi tentang permutasi dan kombinasi. Materi ini sering digunakan dalam peluang atau probabilitas untuk menghitung baiknya cara dalam suatu kejadian. Nah, walaupun sama-sama menghitung banyak cara, permutasi dan kombinasi punya perbedaan penting ya teman-teman, yaitu pada urutannya. Permutasi adalah objek dengan memperhatikan urutan. Rumus permutasi sendiri yaitu N PR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R difaktorialkan. Nah, N sendiri merupakan jumlah objek keseluruhan. R yaitu jumlah objek yang dipilih, sementara tanda seru atau faktorial sendiri itu berarti perkalian yang beruntun. Biar makin paham, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal permutasi, yaitu menentukan 3 juara dari 5 orang. Karena urutan juara 1, 2, dan 3 berbeda, maka digunakan permutasi. Perhitungannya adalah 5 P 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 dibagi 5 dikurangi 3 difaktorialkan. Lalu 5 dikurangi 3 sama dengan 2, sehingga hasilnya menjadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Kemudian kita uraikan faktorialnya. 5 faktorial menjadi 5 dikali 4 kali 3 dikali 2 dikali 1. Sedangkan 2 faktorial menjadi 2 dikali 1. Nah, angka 2 dikali 1 di atas dan di bawah bisa dicoret ya teman-teman, sehingga tersisa 5 dikali 4 dikali 3. Hasilnya adalah 60. Jadi banyak cara menentukan 3 juara dari 5 orang adalah 60 cara. Mudah bukan teman-teman? Selanjutnya, kombinasi. Kombinasi digunakan jika urutannya tidak diperhatikan teman-teman. Rumusnya hampir sama, namun ada beberapa yang berbeda. Rumusnya N, C, R. Sama dengan N faktorial dibagi R faktorial, N dikurangi R difaktorialkan. Contohnya, memilih 2 orang dari 5 orang. Karena hanya memilih dan tidak melihat urutan, maka digunakan kombinasi. Perhitungannya 5 C2 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial. Lalu 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Kenapa 5 dikurangi 2 dulu? Karena ada di dalam kurung, sehingga hasilnya menjadi 5, 2 faktorial 5 dibagi 2 faktorial dan 3 faktorial. Kemudian kita uraikan faktorialnya menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 dikali 1 3 dikali 2 dikali 1. Lalu angka yang sama bisa dicoret lagi, sehingga tersisa 5 dikali 4 dibagi 2 dikali 1. Hasilnya adalah 10. Jadi banyak cara memilih 2 orang dari 5 orang adalah 10 cara. Jadi perbedaan utama permutasi dan kombinasi adalah pada urutannya ya teman-teman. Ingat, jika urutannya penting, maka pakai permutasi. Namun, jika tidak penting, menggunakan kombinasi.
Permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak ya teman-teman. Next, kita masuk ke pembahasan tentang probabilitas bersyarat dan probabilitas gabungan. Probabilitas bersyarat atau conditional probability adalah peluang suatu kejadian terjadi dengan syarat kejadian lain sudah terjadi terlebih dahulu. Jadi, peluang yang dicari dipengaruhi oleh kondisi tertentu. Karena ada syarat yang sudah diketahui sebelumnya, maka hasil peluangnya bisa berbeda dibanding peluang biasanya. Contohnya seperti peluang terjadinya macet jika sedang hujan. Karena sudah diketahui kondisi hujan yang terjadi, maka kita mencari peluang macet berdasarkan kondisi tersebut. Sedangkan probabilitas gabungan atau joint probability adalah peluang dua kejadian terjadi secara bersamaan atau berurutan dalam satu peristiwa. Probabilitas gabungan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kejadian dependen atau bergantung. Artinya, dua kejadian saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh, peluang macet dan hujan. Ketika hujan terjadi, kemungkinan macet menjadi lebih besar. Jadi, kedua kejadian tersebut saling berhubungan atau saling mempengaruhi. Yang kedua adalah kejadian independen atau bebas, yang dimana kedua kejadian tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, peluang seseorang membawa payung dan peluang jalanan macet. Dalam kondisi tertentu, kedua kejadian ini bisa dianggap tidak saling berhubungan. Jadi, terjadinya satu kejadian tidak akan mempengaruhi kejadian lainnya. Nah, inti perbedaan antara dependen dan independen berada saat ada atau tidaknya pengaruh antar kejadian tersebut. Sekarang kita membahas rumus yang digunakan dalam probabilitas bersyarat dan probabilitas gabungan. Untuk probabilitas bersyarat, rumus yang digunakan adalah PA per B sama dengan PA dan B dibagi PB. Nah, apa sih rumus-rumus itu? PA per B adalah untuk peluang kejadian A jika kejadian B sudah terjadi. Sedangkan PA dan B adalah peluang kejadian A dan B terjadi secara bersamaan. Untuk yang terakhir yakni PB adalah peluang kejadian B. Rumus ini digunakan untuk mencari peluang suatu kejadian jika kejadian lain sudah diketahui terjadi terlebih dahulu. Sedangkan untuk probabilitas gabungan dependen atau kejadian bergantung menggunakan rumus PA dan B sama dengan PB dikali PA per B. Nah, sama ya, PA dan B yakni kejadian A dan B terjadi secara bersamaan, PB merupakan kejadian B, dan PA per B itu merupakan peluang kejadian A terjadi apabila kejadian B sudah terjadi terlebih dahulu. Nah, rumus ini digunakan ketika dua kejadian saling mempengaruhi. Artinya, peluang kejadian kedua bergantung pada kejadian pertama. Contohnya seperti peluang hujan dan macet yang terjadi secara bersamaan. Lalu untuk probabilitas gabungan independen atau kejadian bebas menggunakan rumus PA dan B sama dengan PA dikali PB. Nah, di sini ada rumus baru yakni PA. PA merupakan peluang kejadian A. Jadi di sini tinggal peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B. Gitu. Nah, rumus ini digunakan ketika kedua kejadian tidak saling mempengaruhi. Karena tidak ada pengaruh antara kejadian A dan kejadian B atau kejadian pertama dan kejadian kedua, maka peluangnya cukup dikalikan langsung. Kita masuk ke pembahasan soal agar lebih mudah dipahami.
Nah, di sini diketahui peluang terjadinya hujan adalah 0,6. Lalu peluang terjadinya macet jika hujan adalah 0,8. Misalkan A ini merupakan kejadian macet, kejadian A merupakan kemacetan, kejadian B merupakan hujan. Nah, untuk pertanyaan pertama, berapa peluang hujan dan macet terjadi secara bersamaan? Karena hujan mempengaruhi kemungkinan macet, maka soal ini termasuk kejadian dependen atau bergantung. Kita gunakan rumus probabilitas gabungan dependen, yakni PA dan B sama dengan PB dikali PA per B. Kita masukkan ke angkanya, yakni 0,6 untuk peluang B-nya dan 0,8 untuk peluang A per B. Jadi 0,6 dikali 0,8 sama dengan 0,48. Jadi peluang hujan dan macet terjadi bersamaan adalah 0,8 atau 48%, yang artinya dari seluruh kemungkinan yang ada, terdapat kemungkinan sebesar 48% bahwa hujan dan macet terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, untuk soal kedua, jika diketahui saat itu sedang hujan, berapa peluang terjadinya kemacetan? Karena kita mencari peluang dengan syarat hujannya sudah terjadi, maka digunakan rumus probabilitas bersyarat. Rumusnya yakni peluang A per B sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B. Kemudian kita masukkan untuk nilainya atau angkanya 0,48 dibagi 0,6, hasilnya 0,8. Jadi, peluang terjadinya kemacetan jika hujan adalah 0,8 atau 80%. Artinya, ketika hujan terjadi, kemungkinan jalanan mengalami kemacetan cukup besar, yakni sebesar 80%. Selanjutnya, kita bahas contoh soal kejadian independen atau kejadian bebas. Nah, di sini diketahui peluang hujan yakni 0,6, peluang terjadinya macet jika hujan 0,8 dari perhitungan sebelumnya, dan peluang macetnya 0,5. Pada soal ini diasumsikan bahwa hujan dan macet tidak saling mempengaruhi. Karena kedua kejadian bersifat independen, maka menggunakan rumus PA dan B sama dengan PA dikali PB. Kita masukkan ke nilainya, yakni 0,5 untuk peluang kejadian A dan 0,6 untuk peluang kejadian B, yakni 0,5 dikali 0,6 sama dengan 0,3. Jadi, peluang hujan dan macet jika terjadi bersamaan adalah 0,3 atau sebesar 30%. Dari hasil tersebut, bisa kita lihat bahwa pada kejadian independen, peluang dihitung langsung dengan mengalihkan kedua peluang tanpa mempertimbangkan pengaruh antar kejadian. Nah, perbedaan utama dengan kejadian dependen adalah pada kejadian dependen terdapat hubungan atau pengaruh antara kedua kejadian, sedangkan pada independen tidak ada hubungannya sama sekali. Selanjutnya adalah aturan penjumlahan atau rule of addition. Nah, rule of addition itu adalah cara untuk menghitung peluang terjadinya salah satu dari dua kejadian. Artinya, kita ingin mengetahui bahwa aturan ini itu digunakan ketika kita mencari peluang A atau B terjadi. Nah, rumus dasarnya adalah peluang A gabungan B, atau kita bisa nyebutnya sebagai peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah B dikurangkan dengan peluang A irisan B, atau kita juga bisa menyebutnya peluang A dan B. Next slide. Namun, kalau kedua kejadiannya itu tidak terjadi secara bersamaan atau alias mereka itu saling lepas, maka rumusnya menjadi lebih sederhana, yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B.
Nah, contohnya itu seperti munculnya peluang hari ini apakah akan hujan atau mendung, dan peluang munculnya angka 2 atau angka 6 saat melemparkan dadu. Nah, contohnya adalah sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang muncul angka genap atau angka yang lebih dari 4. Karena dadu itu memiliki 6 sisi kan, maka ruang sampel dadunya itu terdiri dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu, kita asumsikan A ini adalah angka genap yang terdiri dari himpunan 2, 4, dan 6. Sedangkan yang B adalah angka yang lebih dari 4, yang terdiri dari himpunan 5, 6. Sehingga PA atau peluang A-nya adalah 3/6. Nah, maksud dari 3/6, angka 3-nya itu adalah jumlah himpunan angka genapnya. Sedangkan angka 6-nya itu adalah jumlah himpunan dari ruang sampel dadunya. Begitu pula dengan yang peluang B. 2/6. Angka 2-nya adalah jumlah himpunan angka lebih dari 4. Dan angka 6-nya adalah jumlah himpunan ruang sampel dadunya. Nah, peluang A irisan B-nya adalah 1/6. Kenapa kok 1/6? Karena ada satu angka yang dia itu berada di 2 kejadian, yaitu angka 6 aja. Lalu kita masukkan ke dalam penyelesaiannya. Tadi rumusnya adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangkan dengan peluang A irisan B. Sama dengan kita masukkan 3/6 ditambah 2/6 dikurangi 1/6 sama dengan 4/6. Lalu kita sederhanakan menjadi 2/3. Lalu setelah disederhanakan kita jadikan desimal. Hasilnya adalah 0,666. Setelah itu kita jadikan ke persen, hasilnya adalah 66,6%. Jadi, peluang munculnya angka genap atau angka yang lebih dari 4 adalah 66,6%. Next slide. Selanjutnya adalah rule of multiplication atau aturan perkalian. Apa itu? Yaitu cara untuk menghitung peluang 2 kejadian atau lebih yang terjadi secara bersamaan atau berurutan. Dalam aturan ini, peluang dihitung dengan mengalihkan peluang setiap kejadian yang terjadi. Aturan ini biasanya digunakan ketika kita ingin mengetahui peluang A dan B terjadi. Nah, bedanya dengan aturan penjumlahan adalah jika aturan penjumlahan itu untuk menghitung peluang salah satu kejadian, atau gampangnya itu kita simpulkan mencari peluang A atau B-nya. Nah, sedangkan aturan perkalian adalah menghitung peluang 2 kejadian yang terjadi secara bersamaan. Atau kita simpulkan aturan perkalian itu untuk mencari peluang A dan B. Rumus dari aturan perkalian adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B jika A-nya sudah terjadi. Namun, next slide, kalau kedua kejadiannya itu saling bebas atau independen, maka rumusnya menjadi lebih sederhana, yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, contohnya itu adalah munculnya peluang mendapatkan nilai bagus di matematika dan statistik, serta munculnya peluang mengambil bola merah lalu bola biru dari sebuah kotak. Next slide, di sini ada contohnya. For example, sebuah koin dilempar 2 kali, maka kita tentukan peluang muncul gambar pada lemparan pertama dan angka pada lemparan keduanya. Nah, di sini peluang muncul gambarnya adalah 1/2. Mengapa kok 1/2? Karena dari sisi koin, karena sisi koin itu kan memiliki 2 sisi. Nah, satu sisinya adalah sisi gambar, dan satu sisinya adalah sisi koin. Jadi, 1/2, angka 1-nya merujuk pada sisi gambarnya. Dan angka 2-nya adalah jumlah dari himpunan sisi koinnya. Lalu peluang muncul angka juga 1/2.
Karena kedua kejadiannya itu saling bebas, maka kita tinggal mengkalikan saja. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Kita jadikan desimal, hasilnya adalah 0,25, dan kita jadikan persen, hasilnya adalah 25%. Jadi, peluang munculnya gambar pada lemparan pertama dan angka pada lemparan kedua adalah 25%. Kesimpulannya adalah probabilitas ialah salah satu konsep dalam matematika yang digunakan untuk memperkirakan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa dapat terjadi. Nilai dengan berkisar antara 0 sampai 1. Nah, untuk memahaminya, kita itu perlu mengenal beberapa konsep dasar, seperti eksperimen, hasil atau outcome, dan ruang sampel yang menjadi dasar dalam menentukan peluangnya. Selain itu, probabilitas juga dapat ditinjau melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan klasik, empiris, dan subjektif. Nah, dalam proses perhitungannya, kita memanfaatkan konsep permutasi dan kombinasi untuk mengetahui banyaknya kemungkinan, serta aturan penjumlahan atau perkalian untuk menghitung peluang dari berbagai kejadiannya, baik yang berdiri sendiri maupun yang saling berkaitan. Dari kelompok kami mengenai konsep dasar probabilitas. Terima kasih, semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami materi probabilitas dengan lebih mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.